Sekarang kita lanjutkan tentang bagaimana pengaruhnya jenis-jenis angin bagi kehidupan manusia. Pengaruh angin muson dan angin lokal bagi kehidupan manusia ada dua macam, yaitu ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatif. Pengaruh yang positif dalam arti bahwa angin sangat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Misalnya, angin muson barat, yaitu angin yang membawa hujan, dapat dimanfaatkan oleh para petani untuk bercocok tanam, baik di ladang maupun di sawah. Angin darat dan angin laut dipergunakan oleh para nelayan untuk berlayar pulang dan pergi mencari ikan di laut. Bagi ibu rumah tangga, angin ini juga bermanfaat untuk menjemur pakaian hingga kering meskipun tidak ada panas matahari. Begitu juga, angin dapat menggerakkan baling-baling kincir yang bisa memompa air untuk dipergunakan perairan di sawah-sawah. Olahraga ini juga memerlukan angin untuk menggerakkan selancarnya. Karena dengan adanya angin, selancarnya dapat dikemudikan dengan lincah. Jadi, angin kencang yang dimanfaatkan oleh petani garam untuk menggerakkan baling-baling kincir dipergunakan untuk menyedot air laut ke darat. Karena ini semua untuk menghemat biaya dan tenaga. Para siswa, mungkin masih banyak lagi manfaat atau pengaruh positif angin lainnya bagi kehidupan manusia. Sekarang kita beralih pada pengaruh negatif. Angin muson timur dapat mengakibatkan kekeringan di mana-mana. Para petani tidak dapat menggarap sawahnya karena kesulitan memperoleh air untuk mengairi sawahnya. Apalagi sawah-sawah yang airnya mengandalkan tadahan air hujan. Pepohonan dan tanaman yang terlambat berbuah mulai rontok dan mati kekeringan. Angin muson barat yang sering mendatangkan hujan yang terus-menerus dapat mengakibatkan banjir. Baik rumah-rumah penduduk maupun tanaman padi yang baru ditanam atau pohon-pohonan yang sedang berbuah akan rusak. Bagaimana pengaruh negatif angin lokal? Pada umumnya, angin lokal yang sifatnya panas dan kering dapat menimbulkan kerusakan baik terhadap perkebunan maupun tanaman penduduk. Misalnya, angin bohorok di Delhi dan angin gending di Probolinggo dan Pasuruan dapat menyebabkan kerusakan perkebunan tembakau. Angin kumbang di Cirebon dapat menimbulkan kerusakan perkebunan tebu. Angin brubu di Sulawesi Selatan dapat merusak perkebunan cengkeh. Dan angin wambrau di Pulau Biak dapat merusak tanaman jagung dan pohon kelapa. Angin puyuh yang hembusannya memutar dapat mengangkat benda-benda yang dilaluinya, seperti rumah, mobil, pohon dan tanaman lainnya, sehingga menjadi hancur dan bertumbangan. Dan angin taufan atau angin kencang dapat menimbulkan gelombang laut yang besar,
sehingga dapat menenggelamkan kapal dan perahu nelayan, serta merusak segala sesuatu di pantai. Mari kita simak kesimpulan berikut ini.